Lalu di teks kita ini juga disarankan dan diperintahkan untuk peduli terhadap kehidupan orang lain. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita Renungan Malam. Dan pada malam hari ini renungan kita akan ambil dari ayat bulanan. Sebab kita berada di hari ketiga di bulan September. Biasanya ayat renungan dari ayat bulanan kita sampaikan di hari pertama setiap bulan. Namun pada tanggal 1 kemarin kami berada di luar kota, jadi tidak bisa menyampaikan renungan dari ayat bulanan yang ada di almanak kita, yang ada di almanak HKBP. Dan pada saat ini, hari ketiga di bulan September 2020 ini, ayat bulanan yang memberangkatkan kita dalam segala aktivitas, kegiatan, kehidupan kita di bulan September 2020 ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Namun akan saya bacakan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila perintah ini kita pahami secara harafiah saja, tanpa penafsiran atau tanpa penjelasan lanjutan, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah berdoa tiap hari, mohon pengampunan Tuhan, karena bila kita perhatikan, hampir tidak ada manusia atau hampir tidak ada orang yang melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kita, baik dari dulu hingga hari ini. Mungkin ada beberapa, tetapi kita dapat melihat secara umum pesta-pesta, perjamuan-perjamuan yang dilakukan oleh orang-orang sungguh sangat jauh dari apa yang diperintahkan dari nats ini, dari ayat ini. Sebab dalam kenyataannya semua berpesta seturut dengan keinginannya dan mengundang orang-orang yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Orang kaya mengundang orang kaya, golongan menengah mengundang golongan menengah, orang miskin berpesta bersama dengan orang miskin. Karena kita jarang melihat karyawan biasa ikut berpesta dalam perjamuan orang besar ataupun para pemimpin perusahaan. Para pembantu terlibat dalam perjamuan daripada tuannya. Terlihat ini sangat aneh. Perintah ini sepertinya sangat sulit dilakukan, atau bahkan terkesan tidak mungkin dilakukan apabila kita pahami secara harafiah. Sekali lagi, apabila kita pahami secara harafiah, maka semua yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang berpesta mengadakan perjamuan selama ini adalah
dosa besar. Namun apabila kita gali lebih dalam, kita telusuri lebih luas lagi apa yang dimaksudkan daripada ayat ini, apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bagi kita melalui perkataan perintah ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajari kita, menuntun kita, menuntun para pendengarnya, menuntun setiap orang yang percaya kepadanya untuk selalu peduli terhadap kehidupan semua orang tanpa memandang status mereka, dan juga tanpa memandang status kita, status apapun yang kita miliki, baik kaya atau miskin, atau status apapun yang melekat pada diri kita. Kita tidak boleh memandang muka dan tidak boleh membedakan orang lain. Siapapun itu, orang miskin, orang kaya, semua harus diperlakukan sama, mendapat keadilan, mendapat perlakuan yang sama, sebab semuanya sama di hadapan Tuhan. Lalu kita tidak akan bertanya lagi, apakah salah mengundang orang kaya? Apakah salah mengundang kerabat-kerabat, teman-teman yang kaya, yang mampu membalasnya kepada kita? Sebab kita sudah melakukannya selama ini. Apakah salah? Tidak 100% salah. Tetapi jika motivasi kita adalah hanya untuk menunggu, atau hanya untuk meminta, atau hanya mengharapkan balasan daripada mereka, maka apa yang kita lakukan itu menjadi salah. Sebab yang menentukan di sini adalah motivasi. Yang menentukan di sini adalah apa yang ingin kau tunjukkan daripada pesta perjamuan yang engkau lakukan itu. Apakah hanya menunjukkan statusmu? Apakah hanya untuk memperoleh balasan? Atau betul-betul bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang diberikan kepadamu, kemudian kau sharing, berbagi dengan orang lain dan memikirkan kehidupan orang lain? Apakah engkau hanya memikirkan dirimu, ataukah engkau juga memikirkan orang lain? Sebelumnya kita lihat orang kaya yang mengatakan, tenanglah engkau hai jiwaku, semua sudah cukup. Lalu kemudian pada malam itu juga dia mati, karena ia hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Lalu di teks kita ini juga disarankan dan diperintahkan untuk peduli terhadap kehidupan orang lain, terkhusus bagi mereka yang diperlakukan tidak adil dalam kehidupan setiap hari. Sebab pada umumnya mereka yang mendapat perlakuan tidak adil adalah mereka orang-orang kecil yang kita sebutkan dalam tanda kutip, yaitu mereka yang buta, mereka yang miskin, mereka yang cacat, akan sulit mendapatkan hak-haknya, apa yang sepatutnya mereka terima, baik dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam bernegara. Oleh sebab itu, tugas kita memperhatikan kehidupan orang-orang seperti ini. Dari teks ini kita diajak kembali melihat gaya kehidupan kita. Kita tahu bahwa di Injil Lukas, Yesus mengecam keras gaya hidup yang munafik, gaya hidup pencitraan. Untuk saat ini, memang sulit bagi kita mengetahui motivasi seseorang. Sebab dalam kenyataannya, ada juga yang mengundang orang miskin dan anak-anak yatim piatu hanya untuk berharap doa. Hanya berharap mereka mendapat berkat ketika mereka mengundang orang-orang miskin. Dan mereka didoakan. Dan juga berharap untuk menunjukkan citranya sebagai orang yang baik di hadapan banyak orang. Karena mungkin ia sedang menghadapi kampanye atau untuk mempromosikan diri di hadapan banyak orang. Lalu mereka mengundang orang miskin, orang-orang yatim piatu. Namun bukan untuk menghakimi, sebab kita tidak tahu motivasi seseorang. Tentu juga ada yang tulus melakukannya. Tentu juga ada yang sungguh-sungguh melakukannya. Maka bukan tugas kita untuk menghakimi siapa yang diundang oleh orang lain, siapa yang berpesta bersama dengan orang lain. Tetapi jika kita yang melakukannya, kita harus wajib tahu motivasi yang benar, bukan untuk menunjukkan kebolehan kita,
bukan untuk memperoleh balasan dari segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi berbagi kasih, kepedulian dengan semua orang, menunjukkan bahwa Tuhan telah memberkati kita. Maka kita bisa mengadakan perjamuan. Semua itu adalah kemurahan Tuhan, bahwa apa yang kita terima itu telah menjadi milik kita dan kita nikmati, dan itu kita bagikan kepada orang lain, baik itu melalui suatu perjamuan atau melalui apapun yang kita lakukan, tetapi itu menunjukkan kepedulian kita terhadap semua orang dan melakukan hal-hal yang adil, memberikan apa yang patut menjadi haknya bagi semua orang. Inilah yang dipesankan oleh nats ini kepada kita, dan ini akan menuntun kita dalam 1 bulan ini untuk menjauhi gaya hidup pencitraan, gaya hidup yang mewah namun tidak ada kasih di dalamnya, gaya hidup yang sederhana tetapi memiliki kasih yang sungguh luar biasa, dan memperhatikan kehidupan orang lain karena mencintai mereka sama seperti diri kita sendiri, sebab itu adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memperhatikan kehidupan orang lain. Tuhan memberkati. Amin.